warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm good and happy and okay. Good morning teacher, how are you? I'm fine. Good morning teacher, how are you? I'm fine. Good morning teacher, good morning teacher. Good morning everybody, how are you? I'm good, I'm happy, I'm okay. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang jadwalnya siapa yang memimpin berdoa? Oh ya, oke Nafis, minta tolong teman-temannya dipimpin berdoa, nggih. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi. Nah, semoga dengan kita berdoa, kita selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang coba dilihat kanan kirinya. Ini ada ya kursi 03. Yang tidak berangkat siapa? Noval, Luis, Sri. Ada yang tahu kenapa Noval, Luis, dan Sri tidak berangkat? Tidak. Oh ya udah, nanti minta tolong ya yang rumahnya dekat Noval, Luis sama Sri dijenguk, siapa tahu sedang sakit. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu nasional, nggih. Ya, sekarang silahkan berdiri di belakang kursi kalian. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah? Sikapnya siap. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Nah, boleh duduk sekarang. Terima kasih. Nah, ada yang tahu tidak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Iya, ke-80. Hari Merdeka itu tepatnya tanggal berapa ya? Iya, betul sekali, 17 Agustus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai robot. Nanti kita akan belajar sambil bermain. Siapa di sini yang suka bermain? Ya, semuanya pasti suka bermain ya. Nah, apa sih Bu tujuannya pembelajaran hari ini? Jadi yang pertama, nanti anak-anak dapat menyusun urutan langkah algoritma secara logis untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk perintah kepada robot. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan logika percabangan dan menggunakannya dalam bentuk jika maka. Nah, kemarin Bu Tika sudah sedikit menjelaskan tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Masih, coba apa? Berpikir secara logis dan sistematis. Iya, jadi kemarin itu prinsip berpikir komputasional ada berapa? Yang pertama apa? Iya, apa Amel? Dekomposisi, kemudian algoritma, kemudian apa Selin?
Abstraksi. Yang terakhir, pengenalan pola. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Tika mau tanya dulu. Di sini, yang pertama, siapa yang sudah pernah melihat robot? Di sini siapa yang sudah pernah melihat robot? Lena, apa coba yang pernah Lena lihat? Robot seperti apa? Iya, betul sekali, pembersih ruangan. Kalian tahu yang bentuknya bulat, yang bisa jalan sendiri? Nah, itu termasuk robot. Nah, kalau robot bisa bergerak, siapa yang memberitahu robot harus kemana? Coba. Itu robot tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa tahu siapa yang memerintahkan, tanpa ada yang memerintahkan. Coba siapa yang memerintahkan? Manusia. Iya, pintar sekali, manusia. Jadi, manusia dan robot itu kira-kira pinteran siapa? Manusia. Karena robot itu yang menciptakan manusia. Sedangkan manusia yang menciptakan Tuhan. Berarti pintar manusia, nggih? Nah, sekarang coba dibaca dulu. Amel. Yang paragraf pertama, nggih? Ya, terima kasih Amel. Jadi, robot itu mesin pintar yang bisa melakukan tugas tertentu. Tetapi, robot itu tidak bisa berpikir sendiri seperti manusia. Robot hanya bisa bekerja jika diperintahkan yang jelas dan urut. Jadi, robot yang pembersih ruangan itu bisa bekerja karena perintah dari manusia. Yang mengoperasikan di gadget, itu kan nyambung di gadget, itu manusia. Misalkan diminta untuk membersihkan ruang tamu, dia hanya bekerja membersihkan ruang tamu, ruang tempat tidur, dan ruang lainnya itu pasti tidak dibersihkan karena perintahnya hanya membersihkan ruang tamu. Sekarang coba Pelin dibaca paragraf kedua. Nah, terima kasih Velin. Jadi, instruksi itu langkah-langkahnya. Ketika kamu mau berangkat sekolah dari rumah ke sekolah, misalkan robotnya itu mau berangkat sekolah, rumahnya di A, di sebelah sana. Nah, kalian itu memberikan instruksi, langkah-langkahnya biar robot ini sampai ke sekolahan dengan maju 2 langkah, maju 3 langkah, belok kanan, belok kiri, ambil payung ketika hujan. Nah, itu dinamakan instruksi. Misalkan, tolong bersihkan ruang tamu. Tolong bersihkan ruang makan. Nah, itu termasuk instruksi. Nah, sekarang coba Afifah dibaca. Yang keras ya. Yang paragraf 3. Ya, terima kasih Afifah. Jadi algoritma itu juga langkah-langkah. Kalau tadi instruksi itu perintahnya, algoritma itu langkah-langkahnya. Ketika ada yang mau pergi ke sekolah, algoritmanya bangun tidur, setelah bangun mandi, kemudian pakai seragam, kemudian sarapan atau makan, baru berangkat ke sekolah. Nah, selanjutnya coba dibaca Lena. Yang paragraf ke-1. Pertama. Luaran output atau IPO. Dasar dari cara komputer bekerja dan juga digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematis. Dan ini juga bisa diaplikasikan
Programan. Nah, terima kasih Lena. Jadi, nanti kita juga belajar tentang konsep IPO, input, proses, dan output. Adalah dasar dari cara komputer bekerja dan juga digunakan dalam pemecahan secara sistematis. Sekarang, Butika mau tanya, di sini siapa yang sudah pernah membuat jus? Nah, Velin, sudah pernah membuat jus apa, Velin? Strawberry. Nah, caranya membuat jus itu pertama apa? Disiapkan bahannya, alatnya, kemudian buahnya dimasukkan ke dalam blender. Baru setelah di blender, nanti jadi jusnya. Jadi, masukkan atau inputnya itu ketika kalian menyiapkan buah-buahannya, menyiapkan alatnya. Kalian mau membuat jus itu termasuk input. Prosesnya ketika kalian memblender, kalian mencet blender itu loh, mencet on. Nah, 1, 2, 3 kecepatannya itu diproses. Itu namanya proses ketika memblender. Kemudian luaran atau output itu jus yang sudah jadi di dalam gelas. Sudah paham maksudnya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Coba Nafis dibaca. Ya, terima kasih Nafis. Jadi nanti kita juga belajar tentang logika percabangan. Keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, nanti ketika robot diberi perintah, jika hujan, nanti robot itu otomatis ambil jas hujan. Kemudian ketika ada genangan, nanti robot itu otomatis belok kanan atau otomatis belok kiri. Nah, itu termasuk logika percabangan yang membantu robot dalam menyesuaikan langkah sesuai keadaan. Jika nanti misalkan robot itu hujan, terus dia tidak ada perintah ini, robotnya sampai sekolahan atau tidak? Tidak, pasti sudah rusak di jalan. Nah, sekarang lanjut. Jesslyn, coba dibaca. Baterai lemah. Nah, terima kasih Jesslyn. Nah, ini contohnya tadi robot pembersih rumah. Robot pembersih rumah bekerja sesuai perintah otomatis. Ini namanya logika percabangan. Jika lantainya kotor, robot itu dengan perintah manusia, dia akan langsung membersihkan ruangan tersebut. Nah, ketika lantainya sudah bersih, robot akan diam karena tidak ada perintah dari manusia. Kemudian, jika baterainya lemah, otomatis robot itu akan kembali ke pengisian daya. Nah, sekarang coba Butika punya cerita. Silahkan siapa yang mau membaca ke depan? Lena, oke Lena. Yo, coba. Ya, maju. Sini. Yang keras ya. Pagi itu, robot Rino bangun dari tempat tidurnya. Ia sudah siap berangkat ke sekolah. Ia memakai sepatu, membawa tas, dan berjalan menuju pintu. Tapi ada satu hal yang Rino lupa. Hari itu cuaca hujan dan jalan menuju sekolah banyak yang tergenang air. Rino akhirnya ia tidak jadi sampai ke sekolah. Nah, oke, terima kasih untuk Lena. Boleh duduk kembali. Nah, ini tadi ada paragraf yang menceritakan robot Rino yang tersesat. Nah, sekarang dari paragraf yang sudah dibaca Lena tadi, Butika punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa kesalahan yang terjadi pada robot Rino? Siapa yang tahu apa kesalahannya? Apa, Felin? Iya, robot Rino menerima perintah yang tidak lengkap. Kemudian, yang nomor 2, bagaimana seharusnya kita memberi perintah kepada robot supaya tidak salah jalan? Nafis? Kita harus memberikan instruksi yang jelas, lengkap, dan
Iya, betul sekali. Jadi ketika kita memberikan instruksi kepada robot itu harus lengkap, kemudian urut dan juga jelas. Sehingga robotnya ketika dia menjalankan perintah kalian itu tidak berhenti di tengah jalan. Jadi sampai ke tujuannya, misalkan membersihkan ruangan, dia sampai membersihkan ruangan dengan bersih. Nah, kemudian diberi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ketika kalian berangkat sekolah, misalkan robot berangkat sekolah ya, robot ke sekolah. Nah, ketika kalian berangkat ke sekolah, pernah tidak pagi-pagi hujan? Pernah. Nah, jadi robot itu diberi kemungkinan bahwa nanti terjadi hujan. Jadi, jika hujan, robot harus membawa payung, memakai payung. Jika ada genangan air, robot belok kanan atau belok kiri. Agar robot itu bisa sampai sekolahan dengan selamat. Jadi ketika kita memberikan instruksi itu harus urut, harus jelas, dan juga logis. Agar robotnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Namanya ice breaking Simon Says. Dahulu. Nah, ini permainannya membutuhkan konsentrasi. Sudah siap? Sudah. Oke, konsentrasi ya. Simon Says pegang telinga. Simon Says pegang kepala. Simon Says pegang pundak. Pegang hidung. Pegang telinga. Simon Says pegang mata. Stop dulu. Kenapa kalian tadi ketika Butika? Iya, betul. Berarti kalian sudah paham ya, ketika tidak ada kata Simon Says, kalian tidak melakukan gerakan. Jadi, coba sekarang kita ulang ya. Simon Says pegang hidung. Simon Says pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Simon Says pegang hidung. Sudah paham? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, nanti Butika membagi menjadi 2 kelompok. Nanti ada yang jadi robot. Nah, nanti teman-teman yang lain itu memberikan perintah agar robot itu bisa berjalan. Nah, sebelumnya Butika bagi dulu ya kelompoknya ya. Nanti berhitung 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Oke? Mulai dari Afifah. 1. Oke, yang kelompok 1. Yang 1 di sini. Yang 2 di sini. Di tempatnya Amel. Nah, ini kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Nah, ini Butika bagikan LKPD-nya. Silahkan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Nih. Ini. Salah satu menuliskan ya, nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Yo, sebelum mengerjakan, silahkan diperhatikan dulu LKPD-nya. Coding ya, coding dan kecerdasan artifisial. Itu mata pelajaran baru di kelas 5 dan di kelas 6. Nah, petunjuknya, bacalah doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Kemudian, bekerjalah bersama kelompokmu dan temanmu sebagai star perjalanan robot kalian. Yang ketiga, pilihlah rumah salah satu dari temanmu sebagai star perjalanan robot kalian. Dan nanti milih salah satu, misalnya kelompok 1 mau rumahnya siapa? Nafis? Ya, rumahnya Nafis. Kemudian kelompok 2, rumahnya Pelin. Oke. Nah, yang keempat, susunlah perintah agar robot dapat sampai ke sekolah dengan selamat. Jadi nanti kalian menuliskan langkah-langkahnya. Instruksinya ya.
Gunakan kartu instruksi seperti maju, belok kanan, belok kiri, ambil jas hujan, ambil payung, seperti itu nggih. Kemudian buatlah langkah-langkah yang logis dan mudah diikuti. Kemudian tambahkan skenario percabangan. Jika hujan, maka apa? Jika hujan, jika ada genangan air, maka apa? Seperti itu nggih. Lakukan simulasi, tunjuk salah satu anggota kelompok sebagai robot, lalu jalankan algoritma kalian. Amati, catat, dan perbaiki jika ada langkah yang kurang tepat. Jadi nanti ada salah satu dari kelompok kalian yang menjadi robot. Terus teman-teman kelompoknya yang lain itu memberikan perintahnya. Misalkan maju 3 langkah, berarti nanti robotnya maju 3 langkah. Belok kanan, berarti robotnya belok kanan. Gitu ya? Sudah paham? Sudah. Nah ini silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja, nama lengkap nggih. Kalau sudah, silakan kalian buat tugas kelompoknya sesuai dengan rumah yang sudah kalian pilih. Yo, kalian tadi memilih rumahnya siapa yang mau dituju? Rumahnya Helin. Nah, silakan sekarang dituliskan langkah-langkahnya. Langkah pertama. Hadap kanan. Belok kanan apa hadap kanan? Belok baik, belok kanan. Terus jalan, maju 3 langkah. Dicoret kanan. Maju apa belok? Maju 3 langkah. Misalkan belok kiri. Nah, maju. Jangan 52, ini kebanyakan ini di perumpamaan aja. 52 nanti kamu naik praktik dari rumahmu beneran sampai ke sekolahan. Diumpamakan 52 5 langkah. 5 langkah. Nggih, 5 langkah enggak? 5 langkah. Maju 5 langkah gitu. Nah, terus belok kanan. Loh, rumahnya paling sebelah mana? Sebelah situ toh? Oh, alah. Terus udah selesai? Sampai di sekolah. Berarti cukup 5 langkah nggih? Ya. Dari rumah siapa ke sekolah? Dari rumahnya Nafis? Iya. Oke, maju 3 langkah. Belok kiri. Maju 5 langkah. Ya, sudah betul. Sekarang toh coba ini diberikan logika percabangannya. Jika hujan, maka ya boleh. Jika hujan, pakai jas hujan. Jika tidak hujan, maka simpan payung. Boleh? Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang tunjuk salah satu dari temanmu yang menjadi robot. Ayo, siapa? Home Pimpa, biar adil. Yuk, bentar, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, Home Pimpa. Home Pimpa layung gembreng. Nah, Afifah, berarti nanti Nafis dan juga Jesslyn bertugas memberikan instruksi. Ini nanti di bawah nggih. Yuk, kelompok 2 silakan Home Pimpa. Home Pimpa layung gembreng. 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 Nah, Lena. Jadi nanti Lena ya jadi robot, kemudian Amel, Felin, dan Syahrini memberikan instruksi. Oke, sudah paham? Sudah. Sekarang Bu Tika boleh minta tolong mejanya digeser ke kanan dan ke kiri biar nanti kita bisa praktek dengan leluasa. Ininya di bawah, diangkat ya, diangkat. Kita undi dulu yang mau simulasi pertama itu kelompok 1 atau kelompok 2. Kita pingsut ya atau batu gunting kertas? Batu gunting kertas, yang jadi robot aja yang batu gunting kertas yo. Tadi kelompok 1 Afifah, kelompok 2 Lena. Batu gunting kertas. Nah, berarti yang menang yang maju. Yang kalah gimana? Mau gimana? Oh ya, oke, yang kalah duluan. Berarti kelompok 1 dulu baru kelompok 2 nggih. Yo,
Sekarang dari kelompok 2 yang jadi robot siapa? Lena. Yo, coba Lena. Sini maju dulu. Ini rumahnya Velin sebelah sana toh. Ini rumahnya Velin, sekolahnya di sini. Buat urutan instruksi robot dari titik start ke titik sekolah. Langkah 1. 5 langkah ke depan jalan. Nanti sebentar. Biar dibaca dulu. Langkah 2. Belok kiri. Langkah 3. 5 langkah ke depan jalan. Langkah Belok 4. kanan. Langkah 5 langkah ke depan jalan. Belok kiri sampai di sekolah. Kemudian tambahan logika percabangannya. Jika hujan, gunakan payung. Jika tidak hujan, maka simpan payung. Jika ada genangan air, maka belok kanan atau belok kiri. Jika jalan aman, maka robot berjalan terus dan sesuai langkah. Ya, yo, sekarang berarti nanti pakai payung ya. Yo, sekarang yang jadi robot dari kelompok 2 ada Lena, yang membaca instruksi ada Amel, Syahrini, dan juga Velin. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Langkah 1. 5 langkah ke depan jalan. 5 langkah ke depan. Kemudian Belok kiri. belok kiri. 5 langkah ke depan jalan. Duar, hujan deras. Gunakan payung. Nah, robotnya menggunakan payung. Kemudian Belok kanan. hujan reda. Simpan payung. 5 langkah ke depan jalan. Belok kiri. Sampai di sekolah. Ya, sudah sampai di sekolah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, jadi tadi kita sudah simulasi mengenai langkah-langkah algoritma yang sudah kalian buat. Dan juga kita sudah menggunakan logika percabangan jika, maka. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang lembar kerjanya boleh dikumpulkan di depan. Meja dan kursinya dikembalikan. Nah, tadi kita sudah mempraktikkan robot berangkat ke sekolah dari rumahnya Nafis dan juga dari rumahnya Velin menggunakan algoritma dan juga logika percabangan jika, maka. Nah, sekarang Bu Tika mau tanya, refleksi untuk hari ini. Apa yang membuat robot itu bisa berhasil, robot itu bisa berjalan? Karena apa? Karena ya diberi langkah-langkah yang jelas, diberi perintah yang jelas, dan juga diberikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi menggunakan logika percabangan. Kemudian, apa manfaat berpikir sistematis? Apa manfaatnya? Apa manfaat berpikir sistematis? Ya, kita tidak melewatkan hal-hal yang penting dan kita juga dapat menyelesaikan masalah dengan benar. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita ice breaking dulu ya. Nanti ketika Bu Tika bilang 1, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Tika bilang 2, kalian tepuknya sekali. Paham? Tepuk 2. 2, 2, 1, 1, 2, 2. Oke, konsentrasi semua. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang silakan dikeluarkan bukunya dan juga ballpoint. Silakan dituliskan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kita akan mengerjakan soal evaluasi dengan background atau quizzes. Ini Bu Tika kasih nama dulu. Misalkan Tika ya. Nanti kalian mengerjakan soal nomor 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Cepet ya.
Ada waktunya berjalan. Jika robot ditulis ya ini dipilih salah satu ya. A, B, C, D. Nanti langsung ditulis A, B atau C atau D. Ini A, ini B, ini C, ini D. Silahkan langsung dipilih. Sudah? Sudah? Sudah. Jika robot salah belok karena perintah tidak lengkap, maka yang harus dilakukan adalah apa coba kira-kira jawabannya? A. Mengevaluasi dan memperbaiki perintahnya. Coba kita klik. Nah, betul, tepuk tangan. Sekarang nomor 2. Sudah selesai? Sudah. Nomor 2, perintah maju 2 langkah, belok kanan, maju 1 langkah. Adalah contoh dari C apa? Instruksi algoritma. Coba kita cek. Ya, betul. Betul semua? Afifah dan Lena salah 1? Salah 2? Salah 3? Jesli, sudah semua ya, tidak apa-apa. Nanti kuisnya Bu Tika kirim, silahkan dikerjakan di rumah. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Robot. Kalian sudah menuliskan instruksi, belajar menulis instruksi untuk robot. Kemudian tadi yang awal ada IPO. IPO tadi ada apa? Input, proses, output. Nah, ketika kalian tadi bermain Simon Says, itu inputnya saat kalian mendengarkan perintah dari Bu Tika. Kemudian prosesnya ketika kalian berpikir untuk menyelesaikan perintah dari Bu Tika. Dan outputnya kalian bisa bergerak sesuai dengan instruksinya Bu Tika. Nah, kita juga belajar tentang apa tadi? Logika percabangan jika maka. Nah, nanti anak-anak di rumah silahkan mengerjakan kuis lagi ya sampai betul semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Hafiz teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang sama-sama. Pulangnya hati-hati di jalan. Nanti sebelum kalian bermain itu ganti baju dulu. Pulangnya hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.